Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mata kuliah pengenalan teknik kimia. Dari sini saya akan membawakan judul tentang materi sistem PT Pertamina Hulu Energi Tuban S Java, Nandung Gunting, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Nita Manurung MT. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faridal Hamdi, NIM 18405011. Baik, di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskannya. Nah, di sini saya membawakan dengan PT Pertamina Hulu. PT Pertamina Hulu Energi merupakan anak perusahaan PT Pertamina. Salah satunya yaitu PHE Tuban S Java dan Ginting yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. PT PT Pertamina ini memiliki 58 anak perusahaan, 6 usaha patungan, dan 2 anak perusahaan yang mengelola blok migas di dalam dan di luar negeri, serta melakukan total kegiatan usaha migas dan jasa dengan jumlah karyawan hingga tahun 2019 ini yaitu 2.437 orang. Pada kesempatan ini kita membahas bukan prosesnya, melainkan pengukuran alat uji fluidanya, di mana biasanya disebut dengan metering system. Nah, apa itu metering system? Metering system merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur aliran fluida yang mengalir melalui pipa dengan tingkat keakurasian dan ketelitian tinggi. Kondisi pengoperasian standar dari suatu metering system dapat diperoleh dengan memasang sensor temperatur, tekanan, density, dan laju alir. Dalam pengoperasiannya, suatu metering system senantiasa berubah atau tidak konstan. Pada Pertamina Hulu Energi ini, pada metering systemnya memiliki 4, yaitu yang pertama yaitu turbulent flow meter, kemudian yang kedua adalah positive displacement flow meter, kemudian ada Coriolis flow meter, dan yang terakhir adalah ultrasonic flow meter. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang turbulent flow meter. Nah, turbin flow meter ini apa sih? Turbin flow meter ini adalah perangkat instrumentasi yang dikategorikan sebagai alat ukur menggunakan metode pengukuran tidak langsung. Dengan demikian, kecepatan putaran roda turbin dapat dikonversikan terhadap jumlah volume aliran. Nah, adapun kelebihan dari turbin flow meter, kelebihan dan kekurangan dari turbin flow meter ini. Untuk kelebihan sendiri memiliki tingkat akurasi yang tinggi, kemudian yang kedua ada pengulangan yang baik, kemudian 3 rentang pengukuran yang luas, yang keempat adalah cocok untuk pengukuran tekanan tinggi. Dan untuk kekurangan pada turbin flow meter ini yaitu sulit untuk mempertahankan karakteristik kalibrasi, yang kedua tidak berlakunya untuk pengukuran aliran fluida viskositas yang lebih tinggi, kemudian yang ketiga adalah flow meter yang sangat dipengaruhi oleh distorsi distribusi kecepatan aliran dan aliran swirling. Baik, pada video kali ini akan dijelaskan lebih detail tentang turbin flow meter, mulai dari prinsip kerjanya ataupun bagian-bagian yang hal-hal penting yang saya ringkas dari video ini. Ini kita akan membahas alat pengukur turbin. Pengukur turbin memiliki satu atau dua bagian utama. Beberapa akan memberitahu bahwa pengukur turbin memiliki satu bagian. Komponen mekanik. Pengukuran turbin sebenarnya memiliki dua bagian, yaitu komponen mekanik dan komponen listrik. Pada video ini, kita akan mempertimbangkan pengukuran alat turbin sebagai perangkat dua bagian. Bagaimana cara kerja pengukuran aliran turbin? Aliran turbin dimasukkan ke dalam pipa langsung di aliran. Bagian mekanis dari turbin flow meter memiliki rotor turbin yang ditempatkan di jalur aliran yang mengalir. Satu-satunya bagian yang bergerak dari turbin meter adalah rotor mekanis. Kecepatan putaran rotor tergantung pada kecepatan aliran. Bila rotor biasanya terbuat dari stainless steel, saat rotor berputar, lintasan setiap daerah rotor melewati titik pick up dan menghasilkan listrik. Tergantung pada bilah rotor itu sendiri dan karakteristik unit pick up. Sebagian besar pengukur aliran turbin magnet dipasang ke bilah, dan sensor pick up magnetik digunakan untuk membuat listrik. Semakin tinggi laju aliran, semakin cepat pula rotor yang akan semakin dihasilkan. Bentuk dan tingkat ketegangan
Listrik yang dihasilkan tergantung sepenuhnya pada jenis unit pick up yang digunakan. Perangkat penghindaran pick up listrik dapat berupa pick up magnetik pasif kawat menghasilkan output tipe AC. Perangkat penghindaran pick up listrik dapat berupa pangkat aktif 3, seperti sensor halo efek yang menghasilkan gelombang persegi yang lebih bersih dan seragam. Seperti rotor turbin akan berputar pada kecepatan aliran fluida. Kecepatan fluida dalam ukuran jarak yang ditempuh, partikel suatu zat per satuan waktu, atau meter per detik. Dalam pengoperasian pengukur aliran turbin, tetapi dalam sebagian besar aplikasi pengukur aliran turbin digunakan untuk mengukur laju aliran volumetrik. Volumetric flow rate menunjukkan volume cairan yang melewati suatu titik dalam satuan periode waktu. Jika melewati titik sebuah galon, Anda akan dapat menyatakan laju aliran volumetrik. Laju aliran volumetrik dinyatakan galon per menit atau GPM, meter kubik per detik, dan kaki kubik per detik. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang positive displacement flow meter. Positive displacement flow meter ini merupakan peralatan instrumen yang mekanisnya digunakan untuk mengukur laju alir volumetrik fluida. Dalam prosesnya, aliran yang bergerak melalui flow meter akan mendorong roda gigi pengukur. Aliran akan dibagi ke dalam rongga dengan volume tetap antara roda gigi dengan badan meterai. Dengan kata lain, ukurnya dilakukan dengan melewatkan volume cairan yang tepat pada setiap putaran. Baik, adapun kelebihan dan kekurangan dari positive displacement flow meter ini. Untuk kelebihannya yaitu ada akurasi tinggi, kemudian kedua kemampuan untuk menangani berbagai tingkatan viskositas fluida dari lebih kecil 1 cp hingga 500.000 cp. Kemudian ada ketersediaan suku cadang, yang terakhir adalah cocok untuk pengukuran tekanan tinggi. Dan untuk kekurangannya sendiri, yaitu sangat kepada kerusakan akibat gas, fluida, dengan padakan sludge dan fluida kotor. Kemudian yang kedua adalah gas bubbles di dalam fluida signifikan menurunkan akurasi. Yang terakhir yaitu tidak sesuai dengan laju alir yang rendah. Baik, adapun video positive displacement flow meter mengenai cara kerja dan fungsi. Displacement flow meter atau disebut juga dengan PD flow meter merupakan jenis flow meter yang mengukur volume atau flow rate gerakan fluida dengan membagi suatu ruangan media yang tetap dengan volume yang terukur. Positif perpindahan PD flow meter membuat pengukuran aliran volumetrik mengambil kenaikan terbatas atau volume dari fluida. Positif displacement flow meter sangat akurat dan memiliki tinggi turn-down. Positif flow meter ini dapat digunakan pada fluida sangat kental, cairan kotor dan korosif, dan pada dasarnya tidak memerlukan alur atau jaringan pipa yang harus lurus untuk pengkondisian. Flow meter ini banyak digunakan dalam transfer minyak dan cairan bensin atau diterapkan pada gas. PD flow meter ini dapat memiliki model seperti model G004 Max Gear Meter, kemudian Max GS Series Gear Meter, dan lain-lainnya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang Coriolis flow meter. Nah, Coriolis flow meter itu apa? Coriolis flow meter adalah pengukuran aliran yang memanfaatkan efek Coriolis untuk mengukur kecepatan aliran pada suatu proses efek. Pada suatu proses, efek Coriolis ini merupakan fenomena pembelokan arah benda yang bergerak terlihat dari seperti melengkung pada saat benda itu bergerak. Adapun kelebihan dari Coriolis flow meter, untuk kelebihan sendiri yaitu nilai yang diukur tidak sensitif terhadap viscositas fluida. Kemudian yang kedua adalah memiliki akurasi pengukuran yang tinggi. Yang ketiga adalah tabung pengukur memiliki amplitude getaran kecil dan dapat dianggap sebagai bagian tidak bergerak. Dan yang terakhir adalah dapat mengukur berbagai data seperti pengukuran rapat secara simultan. Untuk kekurangan Coriolis flow meter yaitu yang pertama itu sensitif terhadap gangguan getaran eksternal. Yang kedua tidak dapat digunakan untuk diameter yang lebih besar. Yang ketiga adalah tidak dapat digunakan untuk mengukur media densitas rendah dan gas bertekanan rendah. Baik, adapun video penjelas mengenai prinsip kerja dari Coriolis flow meter ini. Prinsip kerja Coriolis flow meter.
bekerja pada media yang dipercepat dalam sistem yang berputar seperti bola pada cakram yang berputar. Cakram yang putar geraknya lurus, namun jika pengamat berputar dengan piringan bola, ternyata dibelokkan. Efek yang sama terjadi dengan selang air yang berputar pada porosnya sendiri, seperti lompat tali begitu air mengalir melalui selang, juga memutar. Juga muncul dengan gerakan berrealisasi putaran lebih kuat atau lemah, bergantung pada jumlah air mengalir melalui selang. Efek ini memungkinkan massa cairan atau gas untuk ditentukan pelaut. Flowmeter memiliki fungsi sesuai dengan prinsip yang sama. Dua tabung logam yang simetris diatur bergetar. Ini dipastikan oleh kumparan driver. Di bagian tengah, tabung beroscilasi dengan frekuensi resonansi, mirip dengan garpu tala. Oscilasi diukur merah pada tepat oleh dua pick up di bagian inlet dan outlet. Jika cairan atau gas yang mengalir melalui tabung, pergeseran fase terjadi seperti dengan selang air pick up. Mengukur perpindahan spesial dan temporoni. Ini menentukan jumlah cairan atau gas yang mengalir melalui tabung. Semakin besar jumlah, semakin kuat tabung bersosialisasi keluar Siemens. Menghadirkan pengangkat Coriolis lain untuk mengukur cairan massa berkat posisi setiap detail dan bentuknya yang ringkas. Revolusi kecil pengukuran aliran multiparameter dengan keandalan maksimum. Setelah masalah itu menentukan kerapatan media yang lebih padat, memiliki frekuensi yang lebih rendah, menempatkan sebaiknya alir bersosialisasi pada frekuensi yang lebih rendah daripada udara. Dari pengukuran beberapa parameter seperti volume atau konsentrasi zat dalam cairan, dapat diturunkan data dan hasilnya disimpan secara internal. Dan pada lampu kilat sensor inovatif tersedia setiap saat sebagai cadangan seperti fungsi jarak audit dan semua sertifikat. Kinerja puncak desain unik. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang ultrasonic flowmeter. Nah, pada prinsipnya ultrasonic flowmeter ini menggunakan prinsip ultrasonic transit time atau ultrasonic transit time menggunakan transducer akustik yang dapat mengirimkan dan menerima sinyal akustik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari ultrasonic flowmeter ini. Untuk kelebihannya itu memiliki tingkat keakurasian dan readability yang relatif tinggi. Yang dua, mampu digunakan dua arah atau bidireksional. Yang tiga, rentang pengukuran yang luas. Empat, mampu bekerja pada beberapa nilai kekentalan, pressure drop yang cukup rendah. Kemudian yang terakhir adalah minim perawatan. Untuk kekurangan sendiri, ultrasonic flowmeter yaitu tidak dapat menahan adanya tekanan yang berlebihan. Biaya pengadaan awal yang tinggi untuk prosesnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat video dari ultrasonic flowmeter. Inovasi digital kekebalan kebisingan yang tak tertandingi. Solusi pengukuran aliran ultrasonik, Siemens kinerja terbaik di kelasnya, dan operasi sehari-hari untuk semua cairan dan ukuran pipa suara adalah serangkaian getaran mekanis yang ditransmisikan melalui media. Mengingat penundaan waktu transit yang digunakan beberapa hewan ultrasound dengan lebih dari 200.000 Hz tidak terdengar oleh telinga manusia untuk memperkirakan jarak dengan sangat baik. Pikiran tentang objek bergerak dalam arah yang sama dengan tutor yang bergerak, ia bergerak dengan kecepatan lebih cepat daripada objek yang bergerak ke arah yang berlawanan dalam sistem aliran gelombang suara. Berperilaku dengan cara yang sama, pemancar dan penerima ultrasonik gabungan ditempatkan berlawanan satu sama lain. Gelombang ultrasonik dikirim dan diterima secara bergantian melalui efek listrik PZ, dan mana energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui penggunaan kristal. Ketika bergerak ke arah yang sama, seperti aliran yang mereka tempuh lebih cepat daripada gelombang yang bergerak melawan arah flow, semakin tinggi kecepatan aliran media, semakin besar perbedaan antara dua waktu transit dikombinasikan dengan area yang diketahui
di dalam pipa dan kecepatan sonik terukur dan suhu media adalah mungkin untuk secara akurat mengukur volume dan juga untuk mendapatkan parameter seperti densitas dan viskositas sebagai pengukur aliran. Tidak memiliki bagian di mana pengukuran konstan dan total biaya kepemilikan rendah produk ini. Rendah produk ini mengukur dengan akurasi sangat tinggi sensor, bersentuhan langsung dengan media versi penjepit. Namun, menggunakan sensor yang dipasang di bagian luar pipa proses yang sedang berlangsung, tidak terganggu dan sensor tidak pernah menyentuh. Menyentuh media Siemens, berbagai solusi dan waktu transit jauh tinggi, hingga pengukuran multipad yang sangat digunakan dalam aplikasi yang menurut di mana kinerja dapat dipengaruhi oleh distorsi profil aliran. Jika media mengandung partikel atau gelembung terdispersi, Siemens menggunakan metode D berdasarkan efek Doppler. Pergerakan frekuensi mirip dengan mobil pemadam kebakaran yang lewat ketika gelombang ultrasonik mengenai partikel gelombang suara dipantulkan, dan panjang gelombang bergeser berdasarkan kecepatan partikel semakin cepat. Kecepatannya semakin besar. Pergeseran frekuensi untuk menjamin akurasi pengukuran maksimal. Bahkan jika keadaan media berubah, Siemens telah mengembangkan kombinasi waktu, transit, dan metode mode Doppler memungkinkan peralihan otomatis. Inovasi digital kekebalan kebisingan tertinggal lihat pada transdigital produktivitas Anda. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil presentasi saya dan video saya. Dan untuk sumber yang saya kutip yaitu daftar pustaka tentang analisis metering sistem Pertamina Hulu Energi Tuban Es Java Gunting. Kemudian untuk beberapa sumber video saya ambil dari YouTube. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil presentasi dan video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.